Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Inggit Garningsih dari mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 856558836 semester 4 jurusan PG PAUD. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang pembelajaran terpadu model web-based atau jaring laba-laba. Nah, model jaring laba-laba merupakan model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik sebagai pusat pembelajaran dalam beberapa kegiatan atau bidang pengembangan. Untuk di sini saya akan memaparkan tentang rencana pembelajaran harian KB Fajar Mandiri semester bulan minggu semester ke-1 bulan November minggu ke-8. Tema lingkungan, subtema rumahku, kelompok usia 5-6 tahun, hari Senin tanggal 2 November 2020. Untuk kegiatan harian ini yang pertama yaitu doa sebelum dan sesudah belajar, yaitu di bagian nilai agama dan moral dengan KD 3.1 4.1. Nah, yang kedua yaitu masih dari nilai agama dan moral, anak mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. Contohnya dengan dari tema kita tadi kan tentang lingkungan. Nah, ini masih nilai agama dan moral, kompetensi dasarnya 1.1, 1.2. Yang ketiga, anak dapat menjaga kebersihan lingkungan, yaitu fisik motorik 2.1, 2.3. Nah, fisik motorik di sini fisik motorik itu menggerakkan bagian-bagian tubuhnya, yaitu di sini fisik motorik dengan kompetensi dasar 2.1 dan 2.3. Yang keempat, anak dapat menyebutkan bagian-bagian rumah. Itu termasuk kognitif ya kan, di rumah itu misalnya bisa tahu mana jendela, mana pintu, mana perabotan rumah. Selanjutnya yang kelima, anak dapat menggambar bebas bentuk rumah. Nah, dalam menggambar bebas akan menghasilkan karya seni. Jadi di sini masuk di seni dengan kompetensi dasar 3.15, 4.15 menghasilkan karya seni. Yang keenam, anak dapat menyebutkan kata rumah. Nah, ini masuk bahasa ya, yaitu mengungkapkan bahasa secara verbal dan nonverbal dengan kompetensi dasar 3.11 dan 4.11. Yang ketujuh, anak dapat memilih kegiatan sesuai minatnya. Itu masuk di sosial emosional di kompetensi dasar 3.14 dan 4.14. Selanjutnya, alat dan bahan yang disiapkan untuk kegiatan membuat rumah dari balok di bagian balok. Kemudian untuk yang mewarnai, untuk yang menggambar bebas, kita siapkan kertas HVS, pensil, dan krayon. Untuk yang mencari 5 perbedaan dari 2 gambar rumah. Nah, kita siapkan 2 gambar rumah, kita buatlah berbeda. Misalnya pintunya yang satu ada 1 pintu, yang satu 2, yang satu jendelanya 4, yang satu 5, sehingga anak dapat menghitung apa saja yang berbeda dari 2 gambar tersebut. Dan yang keempat, untuk kegiatan menulis angka, kita buat gambar pintu rumah, ada yang 3, ada yang 4, bebas pokoknya. Nah, selanjutnya kita memasuki pembukaan. Di bagian pembukaan, sebelum memulai pelajaran, kita buka dengan mengucapkan salam, lalu bernyanyi, lalu baca doa, dilanjutkan dengan absen. Setelah itu membahas tema dan subtema. Selanjutnya mengajak anak memperhatikan media yang digunakan, misalnya baloknya, kertasnya, pensilnya, semua kita
kita tunjukkan ke anak supaya anak bisa memilih mana ya yang saya sukai. Nah, selanjutnya berdiskusi tentang kegiatan yang akan dilakukan, dan yang selanjutnya menjelaskan aturan main supaya tidak berebut, supaya antri, dan bisa menyelesaikan satu kegiatan main supaya baru bisa melanjutkan permainan yang lain. Selanjutnya memasuki kegiatan inti. Kegiatan yang pertama membuat rumah dari balok. Di sini anak kita bawa ke bagian balok dan kita kasih kebebasan dia mau berimajinasi seperti apa, apakah rumahnya mau dibuat segitiga, segi empat, atau sekarang kan rumah-rumah sekarang ini bentuknya banyak yang minimalis ya. Anak-anak juga sudah lebih tahu kalau segi empat biasanya lebih ke seperti ruko, jadi anak-anak sekarang sudah imajinasinya lebih banyak. Nah, memasuki kegiatan yang kedua yaitu menggambar bebas bentuk rumah. Terserah mereka mau menggambarnya seperti apa, kita hargai apa yang mereka buat supaya menjadi motivasi anak untuk kedepannya. Yang ketiga, mencari 5 perbedaan dari 2 gambar rumah. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada 2 gambar biar anak bisa membedakan misalnya dari pintunya, dari jendelanya, warna catnya, ataupun dari isi rumahnya. Yang kegiatan keempat, menghitung jumlah pintu atau menulis angka. Jadi kita buat gambar-gambar pintu, ada berapa, misalnya ada gambar pintunya 5, berarti menulis angka 5. Misalnya ada gambar pintunya ada 3, berarti menuliskan angka 3. Kegiatan recalling atau mengulang kembali yang sudah dilakukan. Nah, di sini kita mendiskusikan kegiatan main yang sudah dilakukan anak. Jadi kita tanya bagaimana yang membuat rumah dari balok, bagaimana yang menghitung jumlah pintu, bagaimana yang menggambar bebas, supaya anak bisa menyampaikan pendapatnya sehingga kita bisa mengerti apa yang mereka ingin sampaikan. Nah, selanjutnya kita memberi penguatan tentang tema, yaitu misalnya kita bantulah anak itu, oh kalau di rumah anak harus ikut membantu orang tuanya ya, merapikan rumah ataupun dan sebagainya. Nah, bisa juga supaya anak terbiasa untuk tahu merapikan rumah. Nah, untuk di bagian penutup kita menyampaikan informasi besok, bisa dengan pemberian tugas. Misalnya, besok anak bunda hitung ya jendelanya di rumah ada berapa. Sampai di sekolah besok sampaikan sama bunda ada berapa. Misalnya, jendela saya ada 5 bunda, ditulis di bukunya ada 5. Nah, untuk menyampaikan pesan moral yaitu kita dengan misalnya dengan merapikan rumah, dengan rumah kita indah, kita jadi hidup nyaman, bersih, sehat. Nah, selanjutnya berdoa dan salam. Lalunya untuk rencana penilaian kita masukkan indikator-indikator yang ada di dalam RPPH tadi. Terus kita ada 3 untuk penilaian itu, ada checklist, hasil karya, dan catatan anekdot. Untuk checklist dari indikator itu kita tinggal menceklis, misalnya si A sudah berkembang, misalnya si B mulai berkembang, misalnya si C belum berkembang, dan ada yang sudah berkembang sesuai harapan, ada yang berkembang sangat baik. Nah, untuk yang hasil karya kita tinggal menilai dari hasil karya tersebut. Misalnya si A dengan tema ini, hasil karyanya ini, nilainya begini. Nah, selanjutnya untuk catatan anekdot ini berupa perilaku-perilaku yang tidak biasanya. Misalnya, biasanya si A ini rajin, tiba-tiba hari ini kok sama sekali nggak mau mengikuti kegiatan. Nah, itu kita masukkan ke catatan anekdot. Nah, cukup sekian pemaparan dari saya.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.